Hey guys, welcome back to my video. Dan kali ini kita akan ngomong tentang revolusi industri. So, let's get to the point. Apa sih itu revolusi industri? Jadi, secara singkat, revolusi industri adalah sebuah proses perubahan ekonomi dari yang berlandaskan kerajinan dan agraris menjadi ekonomi yang berlandaskan industri secara memanufaktur mesin. Nah, misalnya, zaman dulu para petani itu menggarap lahan dengan bantuan kerbau dan alam. Sekarang mereka menggunakan mesin-mesin yang lebih cepat dan efisien. Revolusi industri juga menjadi perubahan besar dan mendasar yang ikut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Dan karena itu, melalui revolusi ini, kita bisa diajarkan untuk bekerja secara efektif dan modern dengan memanfaatkan teknologi. Sekarang kita akan ngomongin tentang tokoh-tokoh revolusi industri. Jadi, revolusi industri ini tidak akan terjadi tanpa tokoh-tokoh yang bekerja keras dalam menciptakan inovasi baru. Misalnya seperti James Watt yang menemukan mesin uap. Penemuan ini menjadi pintu masuk ke dalam revolusi industri pertama dan menjadikan James Watt sebagai bapak revolusi industri. Selain James Watt, masih ada beberapa tokoh revolusi industri, yaitu Alexander Graham Bell yang menemukan pesawat telepon, James Hargreaves yang membawa pembaruan pada mesin pemintal, Richard Trevithick yang menemukan kapal uap, Thomas Bell yang menemukan cap silinder, Edmund Cartwright yang memperkenalkan mesin tenun untuk pertama kali. Apa sih latar belakang revolusi industri? Nah, apa sih latar belakang revolusi industri? Jadi, sejarah revolusi industri itu dimulai dengan kemunculan tenaga mesin yang menjadi alat produksi di pabrik untuk menggantikan tenaga manusia. Hal ini mengubah sistem perekonomian manusia, khususnya di Eropa yang bergantung pada ekonomi agraris menjadi ekonomi berbasis mesin. Dengan demikian, aktivitas ekonomi mulai banyak menggunakan mesin sehingga terjadi penghematan dan juga perbedaan pola hidup manusia pada saat itu. Dan ada beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi industri, yaitu pada abad ke-18, keamanan di Inggris menjamin seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk sistem ekonomi, sehingga masyarakat Inggris bisa lebih tenang dalam menjalankan roda perekonomian. Yang kedua, kegiatan kewirausahaan dan manufaktur mulai berkembang. Ketiga, Inggris mampu mengembangkan proses produksi karena mempunyai kekayaan alam, terutama biji besi dan batu bara. Keempat, Inggris mempunyai banyak wilayah jajahan. Yang kelima, terjadinya revolusi agraris. Dan yang terakhir, munculnya paham ekonomi liberal. Revolusi industri pertama kali terjadi pada tahun 1760-an dan dikenal sebagai Revolusi Industri 10. 260 tahun kemudian, perkembangannya sudah mencapai Revolusi Industri 40. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi di setiap era revolusi industri? Revolusi industri ke-1 hadir ketika dunia masih bergerak secara manual. Artinya semua kegiatan manusia masih mengandalkan tenaga hewan, manusia, ataupun alam. Nah, karena itu, ketika James Watt menemukan uap pada abad ke-18, dunia itu mengalami perubahan secara besar-besaran. Saat itu mesin uap langsung menjadi alat mekanis pertama yang mengubah cara produksi pabrik tekstil dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Perubahan ini pertama kali terjadi di Inggris. Dan sistem kerja mesin uap perlahan-lahan mengalami perubahan menjadi lebih efisien dan canggih berkat banyaknya bahan bakar kayu dan batu bara. Perubahan ini akhirnya membuat bisnis transportasi semakin maju lagi. Buktinya saat itu banyak sekali kapal yang berpergian mengelilingi dunia demi mencari sumber daya alam. Jadi bisa disebutkan revolusi industri yang satu mengubah dunia manual menjadi semi otomatis. Revolusi industri kedua dimulai pada awal abad ke-20 ketika Nikola Tesla menemukan listrik dan Thomas Alva Edison menemukan bola pijar. Berkat dua penemuan ini, dunia menjadi lebih hidup dan terang. Akibat mesin-mesin yang sebelumnya mengandalkan uap dari pembakaran sebagai sumber penggeraknya, mulai berpindah ke arus listrik. Pada tahun 1913, pabrik-pabrik kemudian memanfaatkan conveyor belt yang bisa berjalan otomatis dengan tenaga listrik demi membuat volume produksi semakin besar. Revolusi industri kedua kemudian
dikenal sebagai era perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Hal ini ditandai dengan banyaknya petani yang pindah haluan menjadi buruh pabrik. Selain itu, masih ada beberapa hasil revolusi industri kedua, yaitu seperti sumber daya energi seperti minyak bumi dan batu bara mulai mengalahkan sumber daya kayu. Penemuan arus listrik di AC dan DC mulai digunakan untuk membuat motor listrik. Inovasi produksi baja dan besi semakin gencar. Pesawat terbang dan mobil sudah banyak dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Mayoritas pabrik sudah memakai mesin industri. Teknologi berbasis listrik mulai digunakan di bidang telekomunikasi dan transportasi. Revolusi industri ketiga terjadi di akhir abad ke-20 yang ditandai dengan hadirnya internet secara teknologi digital. David Harvey, seorang sosiologis asal Inggris, bahkan menyebut era revolusi industri ketiga membuat dunia semakin menciut. Mengapa sih bisa begitu? Karena di era ini jarak semakin menghilang dan ruang pun semakin luas. Namun di saat bersamaan justru semakin padat. Revolusi industri ketiga itu mempunyai dua karakteristik. Pertama, yaitu mesin-mesin yang mampu bergerak dan berpikir sendiri. Yang kedua, yaitu internet dapat mempersingkat jarak dan waktu. Selain itu, di era ini sudah ditemukan komputer oleh Alan Turing yang kemudian mengembangkan pengolahan data sehingga melahirkan peralatan elektronik lain yang lebih canggih lagi. Selain itu, di era revolusi industri ketiga, ini sudah ditemukan komputer oleh Alan Turing yang kemudian mengembangkan pengolahan data hingga melahirkan alat elektronik lain yang lebih canggih lagi. Beberapa contoh hasil revolusi industri ketiga yaitu transistor, semikonduktor, integrated chip, peralatan elektronik, software, dan akses internet. Revolusi industri keempat dimulai sejak tahun 2000 hingga 2005 yang ditandai dengan bertambahnya kecepatan koneksi internet akibat penyebaran informasi, akses, dan kebutuhan manusia terhadap data semakin cepat. Di era revolusi industri keempat, perusahaan lebih banyak membutuhkan kemampuan adaptasi dengan kebutuhan pelanggan daripada ukuran yang besar. Oleh karena itu, banyak sekali bisnis yang mengandalkan algoritma software untuk memahami kebutuhan konsumen yang merebut perhatian mereka. Contohnya seperti toko online, ojek online, dan layanan digital lainnya. Faktor pendukung revolusi industri. Yang pertama, adanya aufklärung di Eropa. Keamanan Inggris lebih stabil. Kolonialisme dan imperialisme mulai berkembang. Munculan golongan kaya baru. Adanya perlindungan hukum terhadap setiap penemuan. Arus urbanisasi dan tuntutan produksi massal. Kalung atau abad pencerahan berkembang di Eropa pada abad ke-18. Ini kemudian mendorong manusia untuk memaksimalkan kemampuan berpikirnya dalam menciptakan banyak inovasi. Setelah peristiwa Glorious Revolution pada tahun 1688 di Inggris, keamanan dalam negeri mereka lebih stabil. Hal ini membuat hubungan masyarakat dengan pemimpinnya semakin damai. Di samping itu, penggabungan Inggris dan Skotlandia juga ikut mengambil peran. Secara bertahap, Inggris mulai menguasai beberapa daerah di dunia, seperti Amerika, Irlandia, India, hingga Nusantara. Menguasai Inggris ini kemudian membuat cadangan sumber daya alam milik mereka terus bertambah. Di sisi lain, daerah penjajahan Inggris juga menjadi pasar dari benda-benda yang mereka produksi. Pada akhirnya, Inggris membangun East Indies Company, atau bisa disebut EIC, yang fokus pada perdagangan. Perdagangan yang dilakukan oleh Inggris dengan dunia timur membuat taraf hidup masyarakat semakin naik. Akibatnya, Bank Nasional Inggris memperoleh banyak modal untuk menjalankan beberapa kegiatan perbankan. Selain itu, para pengusaha juga semakin mudah untuk meminjam modal usaha. Dengan modal tersebut, industri-industri baru di Inggris mulai bertumbuh. Pemerintah Inggris saat itu memberikan perlindungan hukum terhadap setiap penemuan di Inggris melalui hak paten. Ini membuat banyak ilmuwan semakin bersemangat untuk menciptakan inovasi baru. Apalagi saat itu sudah ada lembaga Royal Society of London for Improving Natural Knowledge yang menjadi tempat berkumpul para ilmuwan Inggris.
Saat itu pemerintah Inggris menegakkan kebijakan pemekaran lahan pertanian yang kemudian mendorong menjadi arus urbanisasi. Akibat kebijakan ini, para petani yang tinggal di desa harus kehilangan lahan dan mencari pekerjaan di bidang yang baru. Kehadiran orang-orang kaya baru di Eropa membuat permintaan produksi barang semakin meningkat. Selain itu, kegiatan perdagangan di Eropa semakin ramai, sehingga banyak barang beredaran di masyarakat. Nah, karena Inggris mempunyai peran sebagai produsen barang berkualitas terbaik di Eropa, permintaan untuk barang produksi Inggris meningkat dengan pesat. Sekalian itu, penjelasan aku tentang revolusi industri. Terima kasih.